Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan salah satu pimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, Bapak mau cek dulu ada yang tidak berangkat atau tidak. Coba dilihat kanan kirinya. Berangkat semua? Berarti nihil ya? Oke, bagus. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba sekarang dicek dulu untuk kerapian dan juga kebersihan di sekitar kalian. Sudah bersih atau belum? Tuh masih ada kertas tuh, diambil dulu. Nah. Ini Iqbal, kenapa nggak bawa dasi Iqbal? Tinggalin di mana? Diambil dulu, enggak apa-apa. Dipakai dulu. Jadi saya harus memastikan kalian itu sudah benar-benar siap untuk mengikuti pelajaran kali ini. Ada tidak? Nah, dipakai dulu. Untuk yang lain sudah tertib semua? Sudah. Jika sudah tertib, nah itu masih ada Afif tuh. Dipakai dulu, Afif. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, silahkan salah satu memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya siapa? Wahyuni. Yuk, Wahyuni silahkan. Saya juga harus siap gini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Nah, kali ini saya mau tanya dulu nih. Kemarin kalian itu sudah mempelajari tentang apa? Kemarin mempelajari tentang apa? Cerpen. Iya. Terus berarti tentang apa saja yang dipelajari? Tentang strukturnya dan unsur intrinsik. Coba ada tidak yang bisa menyebutkan unsur intrinsik dari cerpen apa saja? Coba bisa? Saya. Perkenalan dulu. Langsung saja nggak apa-apa. Jadi unsur intrinsik dari cerpen yaitu satu tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat setting atau latar, yang kelima sudut pandang, gaya bahasa, kemudian amanat atau pesan. Amanat atau pesan. Kemarin kalian juga sudah menganalisis sebuah cerpen. Cerpennya apa kemarin judulnya? 3 tetes air mata guru. 3 tetes air mata guruku. Kita sekarang akan lanjut ke materi berikutnya. Ini akan saya tampilkan. Sebentar ya, ditunggu dulu. Tak buka dulu datanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan, kemarin kalian sudah mencoba untuk membaca dan juga mendengarkan. Ini ada salah satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan menulis. Tentunya jika kalian memiliki kemampuan menulis, itu bisa digunakan sebagai bekal kalian saat sudah lulus di SMA atau di dunia kerja. Perlu kalian ketahui, menulis itu adalah hal yang menyenangkan jika bisa. Tetapi akan menjadi hal yang membingungkan jika tidak tahu harus melakukan apa. Jadi, Bapak berharap dengan pelajaran kali ini, kalian bisa mengembangkan atau memaksimalkan kemampuan menulis kalian. Nah, berkaitan dengan KD yang ada, itu akan saya bacakan dulu ya. Yaitu yang pertama, KD 4.9 mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Dengan IPK, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Selanjutnya untuk yang IPK kedua yaitu mengonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita pendek. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, setelah siswa membaca cerita pendek dengan cermat dengan penggunaan model pembelajaran discovery learning, peserta didik secara berdiskusi dapat mengonstruksi cerpen berdasarkan unsur intrinsik dengan tepat dalam bentuk tulisan. Jadi fokus kita kali ini adalah menulis. Agar kita atau kalian lebih mudah dalam melaksanakan tugas kali ini, sesuai tulisannya di situ secara berkelompok. Silahkan kalian kembali ke kelompok seperti pelajaran yang kemarin. Silahkan menempatkan diri. Ya, ditata. Ya, silahkan berkelompok. Ayo. Cari kelompoknya. Ya digeser toh. Ya, dikondisikan. Yo, ditata. Ingat, usahakan harus ada akses jalan.
Kayak gini kan Pak proses Sini. Kamu sini. Dua ke sini. Dua lagi kamu ke sini. Sini. Nah, sini. Lang, kemarin kelompok situ kan, Lang? Sini, Lang. Bawa kursinya. Ah. Sudah? Itu kemarin kan kelompok sana toh? Sana, ayo, sana. Kursinya dibawa. Sana, berkelompok dulu. Nah, agak lama nggak apa-apa ini. Situ, sana, kelompoknya sana. Sudah? Jika sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, silahkan kalian lihat kembali hasil analisis kalian berkaitan dengan cerpen 3 tetes air mata guruku yang sudah kalian buat kemarin. Silahkan diamati dulu. Kalian sudah membaca. Niki belum selesai Niki. Duduk dulu. Nah, kalian kemarin kan sudah membaca cerpen ataupun mendengarkan cerpen. Sekarang tugas kalian nanti sesuai dengan IPK yang harus dikuasai kalian, yaitu yang pertama kalian nanti harus mampu menentukan topik atau hal yang jadi dasar cerita. Kemarin kalian sudah pernah membaca dan atau mendengarkan sebuah cerpen, kali ini kalian harus mencoba membuat atau mengonstruksi cerpen berdasarkan unsur intrinsik yang kalian temukan. Jadi kalau kemarin ada berapa unsur intrinsik yang kalian temukan? 7. Jadi kalian nanti juga akan membuat pertama menentukan tema terlebih dahulu. Tentukan temanya, kira-kira mau membahas tentang apa. Kemudian kalian lihat lagi pekerjaan kalian ini. Kemarin kan sudah menentukan, sudah dianalisis unsur intrinsik dari tema. Ada penghargaan terhadap jasa pahlawan. Nah, sekarang kalian mencoba secara berkelompok menentukan tema. Mau membuat temanya tentang apa. Dilanjut lagi dengan tokoh dan penokohan. Kalian mulai membuat tokoh. Bisa pakai nama kalian sendiri, bisa pakai tokoh penting, bisa juga kalian melihat kejadian sekitar untuk dijadikan sebagai tokohnya atau isi cerpennya nanti. Kemudian alurnya juga kalian kerjakan secara berkelompok. Sekarang silahkan kalian coba baca-baca dulu, lihat kembali tugas kalian kemarin untuk mencoba merancang membuat cerpen. Pertama tentukan temanya dahulu. Tentukan temanya dahulu. Silahkan kalian coba kerjakan. Jadi kalau kalian membuat cerpen tanpa melalui menentukan tema dulu, menganalisis unsur intrinsik dari cerpen lain, itu kalian akan kesulitan. Tapi dengan adanya panduan ini, kalian akan menjadi lebih mudah. Jadi tinggal melihat, namanya itu ATM ya,
amati, tiru, dan modifikasi. Silakan. Ini, oh ya nih, lembar LKPD-nya belum saya berikan. Pantas kalian terlihat agak bingung mau apa gitu. Oke, perwakilan setiap kelompok ke depan. Nih. Silahkan kalian baca kembali dulu buat perencanaan untuk tugas kali ini. Sudah dapat semua setiap kelompok? Ingat unsur pembangun cerpen kemarin ya, unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada tema, tokoh penokohan, alur, sudut pandang, latar, amanat, dan juga gaya bahasa. Silahkan kalian mencoba untuk membuat keputusan atau berdiskusi berkaitan dengan isinya apa saja nanti. Berikan ke sana. Jadi silakan kalian tentukan dulu untuk waktunya berapa menit untuk mencoba memikirkan tema. Bentar saja ya, 5 menit saja, silakan kalian berdiskusi. Ada Pak? Oh, belum dapat. Kalau kalian kesulitan menentukan tema, boleh juga mencari contoh-contoh cerpen. Bisa pakai apa itu? Wattpad atau juga di Google ataupun di buku paket. Silakan kalian cari untuk menambah referensi kalian. Kira-kira kelompok ini mau ngambil tema apa? Persahabatan. Sudah ada kepikiran judulnya apa belum? Sudah. Belum. Oh, sudah apa belum? Sudah. Judulnya apa kira-kira? Kisah 5 sahabat sejati. Kisah 5 sahabat sejati. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bukan sahabat yang mana nih? Musuh. Oh iya. Jadi memang nanti bisa juga 5 sahabat, ada 2 biar ada konfliknya. Boleh. Kalau kelompok ini, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Ditulis nih, tulisnya kelompok 2. Kelompok 2 mau ngambil tema apa? Mau ngambil cinta pertama. Cinta pertama. SMA cinta-cinta, keren. Aduh. Tokoh utamanya kira-kira siapa nanti? Sudah ada kira-kira judulnya apa belum? Sudah ada judulnya apa kira-kira? Detik-detik jatuh cinta di SMA. Detik-detik jatuh cinta di SMA. Aduh, saya nggak sabar nih, isinya apa saja nanti ya. Kalau nih kelompok berapa? Kelompok 3. Iya. Ditulis dulu kelompok 3. Nah.
Kelompok 3. Nama kelompoknya juga dituliskan. Mau ngambil tema apa? Perjalanan mencari jati diri. Perjalanan mencari jati diri. Wih, keren ini. Ini memang ya, kalau perjalanan mencari jati diri, hampir semua orang pernah mengalami. Atau mungkin kalian malah masih mencari jati diri kalian. Kalian mau apa, mau bagaimana, itu masih belum ditemukan. Itu nanti judulnya tentang apa itu? Di balik kabut identitas. Di balik kabut identitas, berarti ini rasanya kayak identitasnya belum jelas gitu. Iya. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Ini untuk kelompok 4. Mau ngambil tema apa? Tema mengatasi tekanan. Mengatasi tekanan. Apa? Kurang jelas. Mengatasi tekanan akademik. Mengatasi tekanan akademik. Wih, ini isinya gimana nih? Berarti kalian selama ini kayak tertekan belajar atau waktunya lama gitu atau bagaimana? Atau mungkin bisa juga berharap atau isinya nanti pembelajaran bisa menyenangkan. Oke, silahkan dilanjutkan. Untuk kalau temanya sudah, lanjut ke judul. Pikirkan judulnya ditulis. Kemudian mulai mengisi unsur intrinsiknya. Untuk mengisi unsur intrinsiknya, saya beri waktu 20 menit atau berapa? Cukup enggak 20 menit? Insyaallah. Cukup? Berarti oke. Saya tak manggil asisten saya dulu. Oke, Google. Buat alarm 20 menit. Alarm pukul 11:06 disetel. Oke, jadi nanti saat alarmnya ini sudah berbunyi, kalian harus persiapan menyampaikan tugas kalian. Kalau pas diskusi rame itu enggak apa-apa, tapi kalau pas ulangan memang enggak boleh. Siswa yang terkena nakal di SMA. Nakal di SMA. Apa sih? Aulia Azharatul. Salah satu
di SMA 2 Tangerang Graduate. SMA Jawa Tengah. Tapi saya sekarang aku di SMA Jakarta. Apa minta hotspot? Pakai hotspot sekolah ada toh? Cek sampai sini enggak? Enggak bisa, Pak. Enggak nyampe. Ya nanti bisa. Sudah mulai menulis apa? Sampai mana? Temanya apa? Hah? Persahabatan tadi yang 5. Tokohnya sudah mulai ditulis. Pakai tokoh nama kalian asli atau tidak kira-kira? Nama samaran semua. Ini untuk kelompok 2. Tokohnya sudah ada. Pokoknya sudah. Siapa saja pemerannya? Sebenarnya ada teman sekelas juga, tapi ini yang lebih utama itu ada 2 tokoh. 2 tokoh siapa itu? Erik sama Anggita. Erik sama Anggita. Satu kelas apa beda kelas kira-kira nanti? Untuk latarnya itu kan tadi kalau nggak salah cinta-cinta yang SMA tadi kan? Satu kelas, Pak. Satu kelas. Yes. Oke. Udah sampai mana? Ya, dikerjakan dulu. Untuk kelompok 3. Ganti, Pak. Oh, ganti apa ini? Pendidikan karakter anak. Oh, ganti. Temanya pendidikan karakter. Judulnya apa nanti? Judulnya Hafalan Alex. Hafalan Alex. Hafalan Alex. Apa itu? Alexnya itu tokoh. Alex itu nama tokoh. Oke. Ya, silahkan. Nanti segera diisi dulu ya. Ini jadi dengan kalian menentukan tema terlebih dahulu, kemudian membuat unsur intrinsiknya, itu nanti kalian akan lebih mudah dalam menulis cerpen. Jadi kalian sudah punya dasar, isinya kira-kira ini 1, 2, 3 sudah ada bahannya. Tinggal membuat cerpennya. Ada Pak? Tema cari di Google, silahkan, tidak apa-apa, boleh. Tapi nanti usahakan judulnya itu kalian buat sendiri ya. Gitu. ATM, amati, tiru, modifikasi, tidak apa-apa.
Belum nih. Nanti ada yang jahat-jahat gitu enggak? Iya. Oh iya. Jadi di penokohan nanti biasanya ada antagonis, protagonis. Siapa yang jadi jahat nanti? Segera dibuat. Lo saya bingung pakai saat kejadian kalian lah yang ada di sini juga nggak apa-apa kok. Tema apa sekolah, kegiatan sekolah juga boleh. Nggak kuat mikir. Harus kuat lah. Anggota kelompoknya ditulis dulu. Tadi mana tadi? Yang ini ditulis dulu semuanya. Berarti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Yang paling sulit kira-kira menentukan apa?
Nggak ada yang sulit nih. Bisa semua. Nah, bagus kalau bisa semua. Nih, sudah sampai mana? Untuk kelompok 6. Apa? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo Vi, ada apa Vi? Ini yang jelas itu kayak tema. Oh, ya gitu toh. Tema jadi unsur intrinsiknya. Kemudian dilanjutkan temanya apa ditulis di sini. Terus tokohnya siapa, penokohannya gimana, wataknya bagaimana gitu. Mulai misalkan nih cerita Rizky sang juara kan gitu. Temanya pendidikan. Di sini menceritakan ada seorang anak yang awalnya itu tidak suka bersekolah. Tapi gara-gara diingatkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, kemudian dia mau berubah. Hingga pada akhirnya dia bisa menjadi juara kelas. Itu bisa jadi cerita. Kalau temanya pendidikan. Tapi kalau mau tema yang lain silahkan. Misalkan kayak Aza suka tentang apa Aza? Liburan, game. Temanya game juga bisa. Itu menceritakan seorang Aza. Aza itu seorang yang suka main game. Setiap kali ibunya melihat, itu pasti marah-marah. Nggak suka. Tapi Aza tetap main terus. Dan kebetulan Aza memiliki kemampuan yang tinggi. Hingga pada akhirnya dia memenangkan kejuaraan. Mendapatkan hadiah yang lumayan tinggi. Hingga pada akhirnya orang tuanya pun yang awalnya sebel bisa jadi menjadi suka. Itu. Jadi nanti kalian bisa nentukan waktu Aza main game itu di mana? Biasanya di kamar atau di mana? Bisa. Atau mungkin mabar bareng teman. Kan gitu. Temanya bebas, kalian tentukan secara berkelompok, kalian tentukan temanya, kalian cari yang sekiranya cocok gitu. Nggak harus dari sini, nggak harus dari buku, nggak harus dari apa. Kalian boleh mencari dari manapun. Bisa juga kalian pikirkan sendiri. Ya, silahkan. Untuk tema, jangan terpaku pada contoh-contoh yang saya berikan. Jadi kalian bisa cari tema sendiri, buat cerita sendiri, atau menceritakan diri kalian sendiri. Ini temanya pendidikan, karakter. Tokohnya Alek, orangnya polos, pelupa, ingin tahu banyak hal. Oke. Terus kalau Yani, Yati, Pak. oh Yati gimana? Yo, ada yang menjelaskan? Bu Yati yaitu baik hati. Baik hati. Sabar dan ramah. Itu berarti jadi ibunya Alek atau Enggak, jadi ibu guru. Oh, bu guru. Oke. Ini berarti kasih keterangan bu guru. Jadi tokohnya Bu Yati sebagai guru. Jadi nanti saya nggak bingung ya. Ini anak guru atau siapa nih? Gitu ya. Diperjelas lagi. Cinta pertama. Di kelas ini ada yang pacar-pacaran? Ada? Kelas berapa sih? Baru kelas. Ya, kalau bisa fokus pada sekolah kalian dulu ya. Kalian juga harus menentukan, misalkan kalau tadi saya contohkan ada seorang anak namanya Aza, dia suka main game. Kira-kira langsung kalian pikirkan juga main gamenya itu di mana? Di rumah, di kamar, atau di rumah temannya, atau bagaimana? Terus nanti saya tadi juga menyatakan bahwa dia selalu dimarahi ibunya. Berarti itu akan ada adegan di rumah saat dia main game. Bisa juga saat dia pulang dari main
game. Tergantung kalian membuat ceritanya nanti bagaimana. Tokohnya siapa? Lagi dibuat. Oh, alah. Ya, kamu buat sendiri sama ini juga boleh. Dibuat. Silahkan kalian saling memberikan ide dan pendapat agar tugas kalian bisa segera selesai. Di kolom tema sekalian kalian tuliskan judulnya. Ya, di tema judul. Tema kadang bisa menjadi judul, tapi kalau judul belum tentu bisa menjadi tema. Nah, alarm peringatan sudah muncul. Berarti waktunya tinggal 10 menit lagi. Segera diselesaikan. Nah, itu jamnya ada 2 terus gimana? Itu kayak menunjukkan apa itu? Misalkan ini ada seseorang yang rumahnya di Indonesia memiliki kekasih di luar negeri. Penggambarannya jamnya berbeda. Yang di sana itu jam 11, yang pacarnya ada di jam setengah 9. Berarti ada jarak 2 jam lebih dikit ya. Lumayan jauh itu berarti. Di Korea. Aduh. Siapa di Korea itu? Kim Jong Un. Aduh. Korea lagi. Ini sudah sampai mana? Alurnya maju. Terus, oh ini lumayan lengkap nih. Ya, siapa yang mau menceritakan? Kira-kira isinya tentang apa nih? Ica. Udah. Ini Ramawe. Yuk, Ramadhani. Tuh, untuk latarnya di mana saja? Di sekolah, di ruang kelas. Dan berarti hanya ada 2, di sekolah dan Di ruang kelas. berarti kalau di sekolah itu di mana? Di luar atau di lapangan apa di ruang guru? Buat lebih spesifik lagi agar orang yang membaca nanti itu langsung tahu, oh di situ. Jadi tidak terlalu banyak berpikir ya. Ini untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah hampir selesai. Kelompok yang lain segera. Sudah sampai mana? Ini sekalian judulnya dituliskan juga. Tema persahabatan, judulnya ditulis di situ. Kasih tanda petik ya. Tadi apa? 5 sahabat apa tadi? 5 sahabat sejati. Bisa nggak sebukan kayu jati itu? Sejati. Itu Ica megang HP buat nyari referensi atau buat main? Kalau main nggak boleh, tapi kalau untuk referensi agar kalian bisa membuat boleh. Setelah ini berarti kalian harus siap untuk menyampaikan rancangan atau kerangka dari cerpen yang kalian buat. Jadi kerangka yang kalian buat itu berdasarkan unsur intrinsik dari cerpen.
Ini kenapa ada garisnya? Hmm, 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 hmm. Ingat nanti kelompok yang maju harus mendapat respon atau tanggapan dari kelompok yang tidak maju. Ini si TikTok. Kenapa nih? Ceritanya tentang siapa nih? Aldi, Bang Erik, dan kita. Erik itu ibarat kata kalau jadi orang beneran siapa? Aldi. Terus Anggita berarti si Ica. Oh, gitu ya. Disamarkan ini berarti. Tapi boleh bentuknya cerita. Cerita pendek. Tapi cerita cintanya pendek apa panjang nanti? Pendek. Pusing. Aduh. Sudah sampai mana? Untuk kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya? Itu ditulis dulu nama kelompok. Terus siapa anggota kelompoknya ditulis semua. Kelompok 3 benar-benar sudah selesai. Yuk persiapan untuk maju berarti. Oh belum. Soalnya sudah mulai apa sih namanya? Apa sih? Kepalanya nempel di meja. Aduh, tak kira udah selesai. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Berarti kelompok 1 itu tuh 2, 3, 4, 5. Kelompok satunya nggak ada. Kelompok 5 tadi.
Dimas. Tokohnya Dimas. Rido siapa lagi Rido? Rido Roma. Karim siapa lagi itu? Tak kira kalian menceritakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Tresno, siapa lagi Tresno itu? Umar. Umar itu punya mertua namanya itu Bu Mas Tamah kalau nggak salah. Untuk kelompok berapa nih? Kelompok 5. Kejadian atau latarnya di mana? Rumah Risa. Di mana lagi? Berarti cuma di rumah itu toh, nggak ada tempat lain. Kalau ada ditambahkan lagi di mana biar nggak terlalu pendek nanti ceritanya ya. Alarmnya sudah berbunyi. Saatnya untuk menyampaikan hasil kerja kalian. Ini saya harus agak sedikit kejam ya, nggak apa-apa ya. Selesai tidak selesai harus maju. Yang maju mulai dari kelompok berapa dulu? 5 mana 5? Ini 5. Masa nomor 5? Kalau diundi aja gimana biar rame? Diundi ya biar rame ya. Ngeri. Nah, ini kalau kerja kelompok, kalau ada yang kesusahan itu bisa saling tanya, bagusnya itu. Ini biasa, untuk undinya gimana? Buat gitu aja ya? Ya, dibuat Retno aja, buat. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Cari kas dulu, sobek atau gimana? Kamu yang nyobek, saya yang nulis angka, biar kamu nggak tahu itu angka berapa nanti. Jadi 5 Pak. Ya 5. Jadi ini sambil nunggu yang masih belum selesai, kamu bisa buat untuk undiannya dulu. Atau mungkin ada kelompok yang bersedia maju terlebih dahulu. Kelompok berapa? Ayo. Tapi biasanya nggak mau diundi aja lah biar seru, nggak apa-apa. Ini pun bisa dibuat cerita pendek. Ceritanya saya jadi guru bahasa Indonesia, mengajar di kelas 12 MIPA 5. Guru saya sebagai guru namanya siapa ya? Tetap Wahyu apa ganti? Jadi Bapak Nugroho gitu. Pak Nugroho mengajar di kelas. Untuk latarnya berarti berada di dalam kelas dan juga pas di dalam kelas itu berarti pas Bapak menjelaskan. Terus ini juga menjadi latar nih, berada di kelompok berapa? Kelompok 2 itu juga menjadi latar. Di situ Pak Nugroho menanyakan kepada siswa-siswa yang sedang berdiskusi. Itu bisa. Tapi untuk wataknya dari Pak Nugroho kira-kira galak, menyenangkan, killer. Pak Nugroho itu memang killer ya. Aduh. Tapi di dunia nyata asik ya sepertinya ya. Enggak juga. Bagus. Ini sudah ada 5, biar saya tulis dulu ya. Silahkan persiapkan 1 orang dari setiap kelompok untuk maju mengambil nomor undian maju. Yuk, kirimkan masing-masing perwakilan kelompok. Kita tunggu 5 lengkap dulu atau yang maju ngambil dulu? Ngambil dulu. Enak banget. Iya, seleknya kelihatan. Ini saya ngundinya di sini. Yo, ayo sini dekat ya. Kamu mendekati saya, mendekati yang lain.
Ya ketok Ya, siapa dulu? Ya, Aulia ambil. Oh, cewek ambil dulu. Ya. Iya. Silahkan dicek, persiapkan. Kalian itu dapat urutan maju nomor berapa? Urutan 1 siapa? Oke, kelompok terakhir tapi urutan majunya nomor 1. Oke. Silakan persiapkan diri kalian. Untuk kelompok 1, ayo maju semua. Nah, ini benar-benar saatnya kalian untuk menyampaikan hasil kerja kalian. Yuk, kelompok. Maju dulu. Belum juga nggak apa-apa, disampaikan di sini. Nanti biar bisa mendapat pencerahan dari kelompok yang lain. Yang penting maju saja dulu. Hah? Ya, langsung. Jangan terlalu lama. Nanti tiba-tiba udah bel pulang kalau kalian nggak maju-maju. Asik. Kalau kalian belum maju, berarti tujuan pembelajaran kali ini belum selesai. Jadi harus ada yang maju, menyampaikan dan juga memberi tanggapan. Tidaklah, ini pulangnya masih sama 3:30. Nggak ada pulang gasik. Ayo. Cuk. 2. Nih, sekali nggih, kelompok 6. Ya. Semua maju biar kelihatan, tapi nanti yang membacakan satu saja. Ini kalau ganggu, dimatikan dulu. Nah. Silakan. Ya, merapat. Ayo toh, cepet. Nggak usah malu-malu, udah SMA kok. Silakan. Siapa yang mewakili? Yang pembukaan dulu. Pak di bawah. Cepet deh, ayo. Ya, silakan kalian tentukan sendiri. Nah, mulai. Ya, nanti dibagi tugas. Untuk yang sebentar ya, untuk yang belum maju persiapkan. Nanti untuk siapa yang menyampaikan, untuk siapa yang membacakan atau membacakan judul, tema dan sebagainya dibagi di situ. Yo, silakan. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama. Kelompok yang lain memperhatikan. Ulangi lagi suaranya, tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 5. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vivi Alida Yahya, nomor absen 17. Saya Niki Cahyani, nomor absen 24. Saya Tri Lestari, nomor absen 33. Oke. Saya Rati Kristiani, nomor absen 27.
Saya Nurhuda, absen 27. Saya kok kayak sampai gak dengar Saya suaranya. Ryan, absen 21. Ya, silakan. Langsung satu. Yuk, mulai dari temanya dulu apa? Tema persahabatan. Semuanya perhatikan. Dan suaramu tambahi lagi biar temanmu bisa mendengar. 1. Tema persahabatan, baik luar dan dalam. 2. Tokoh dan penokohan. Lisa, teman yang baik dan pintar memilih teman. Yeni orangnya agak plain-plain. Rosi baik di luar saja tapi di dalam busuk. 3. Setting atau latar. Rumah Lisa di depan rumah Lisa. Siang hari yang cerah, latar waktu. Cerita ini berlangsung di rumah Lisa. Yo, dilanjut siapa? Gantian nggak apa-apa. 4. Alur. Lisa dan Yeni yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Lisa. 5. Sudut pandang. Cerita ini disampaikan dari sudut pandang orang pertama Lisa tentang persamaannya. 6. Gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa naratif yang cukup sederhana dengan kalimat-kalimat kreatif dan dialog antar karakter. 7. Amanat atau pesan. Dalam menjalin pertemanan, kita harus selalu baik di depan dan tidak mengejek-ngejek orang lain di belakang kita. Sudah? Tadi menceritakan tentang persahabatan, di mana ada orang yang baik di luarnya tapi di dalamnya enggak baik. Ada ya kayaknya tadi ya. Terus ada juga yang memang baik luar dalam. Kira-kira nih dari kelompok ini berikan tanggapan. Ya, dari sini berikan tanggapan. Pertama, ayo berdiri dulu, enggak apa-apa. Kamu dari kelompok berapa? Sampaikan tanggapannya. Saya Ayulandari dari kelompok 4 ingin memberi tanggapan kepada kelompok di depan. Saya sangat setuju dengan hasil penelitian dari kelompok di depan karena singkat dan jelas. Bisanya penelitian itu tadi kan menyampaikan cerita ya, berarti ceritanya kan kira-kira bagus atau tidak begitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau tadi ini yang diangkat adalah temanya apa tadi? Persahabatan, di mana di situ ada beberapa tokoh yang terlihat baik di luar, tetapi di dalamnya itu ya jahat lah. Tapi ada juga yang memang benar-benar baik. Nanti setelah ini berarti langsung dilanjut untuk membuat cerpennya. Tetapi untuk cerpennya nanti dibuat secara pribadi. Jadi nanti ya, untuk kalian semua, dari kerangka ini kalian akan bisa membuat cerpen. Meskipun unsur intrinsiknya sama, nanti kalian buat secara pribadi. Jadi nanti akan muncul beberapa versi. Ingat nggak novel Sang Penari versi siapa? Ini versi siapa? Jadi kemungkinan setiap kepala atau setiap orang nanti akan beda pemikiran. Meskipun sumbernya sama, hasilnya bisa jadi berbeda. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Kelompok selanjutnya tadi. Ini apa itu? Ya, silakan. Dari tadi berarti, yo maju. Yang urutan kedua kan kelompok ini ya. 3 apa 2? Kelompok 2 urutan ke 3. Ya, silakan. Maju dulu. Ya, di bawah nggak apa-apa.
Yang penting kalau pelajaran Bapak ya, kalian itu boleh menggunakan alat apapun asal digunakan sebagaimana mestinya. Ya, untuk yang lain bisa perhatikan dulu. Ingat, kalian fokus pada yang disampaikan dari setiap kelompok yang maju. Awas nanti kalau nggak tahu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dari unsur intrinsik yang telah saya cari dari cerpen yang berjudul Detik-detik Jatuh Cinta di SMA. Sebelum kita menuju ke hasil analisis kami, pertama-tama perkenalkan, saya Retno Septiani, nomor absen 28. Saya Hilda Arsika, nomor absen 18. Saya Kristian Anggraini, nomor absen 2. Saya Aljino Rendra, nomor absen 5. Apa bicara di depan umum ini berat banget ya? Ya, untuk semuanya harus dibiasakan. Ya. Ya, untuk semuanya bisa didengarkan dulu. Temanya yaitu cinta pertama dan berjudul Detik-detik Jatuh Cinta di SMA. Dan unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. 1. Erik Setiawan, siswa yang terkenal di sekolah karena kenakalannya. 2. Anggita Saraswati, perempuan yang setia menemani Erik. 3. Siswa sekelas Erik, menjauhi Erik karena kenakalannya. Ketiga, alur atau plot. Alur ini maju. 1. Erik merupakan siswa yang terkenal nakal di SMA Jakarta. Erik menyukai salah satu teman sekelasnya bernama Anggita. Banyak orang yang menjauhi Erik, tetapi berbeda dengan Anggita. Dia tetap setia menemani Erik. Erik berencana untuk bertemu dengan Anggita untuk mengungkapkan perasaannya dengan sebuah hadiah bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Erik dan Anggita resmi berpacaran. Yang keempat yaitu setting atau latar. Cerita ini berlangsung di sekolah. Yang lain perhatikan toh. Kejadian dalam cerita ini terjadi pada malam Minggu dengan suasana yang mengesankan. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Cerita ini disampaikan dari sudut pandang orang pertama, yaitu Erik Setiawan, yang memberikan pandangan pribadinya tentang pengalaman dan perasaannya terhadap cinta pertamanya. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Cerita ini menggunakan gaya bahasa yang cukup sederhana dengan kalimat yang mudah dipahami. Yang terakhir yaitu ada amanat atau pesan. Pesan dari cerpen, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jika kita harus menerima pasangan apa adanya karena pasangan ditakdirkan untuk saling melengkapi. Oke, silakan. Ada yang mau memberi tanggapan? Ada lah. Nih, silakan beri tanggapan dari kelompok ini. Salam dulu tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Anastasia, saya dari perwakilan kelompok 3. Nah, di sini saya ingin menanggapi hasil diskusi cerpen yang telah dibuat oleh kelompok 2. Menurut saya, dari cerita cerpen yang kelompok 2 buat, itu sudah sesuai dengan kejadian yang ada di dalam kehidupan nyata. Kan karena juga banyak pelajar SMA yang pasti
mengalami jatuh cinta ya kan Pak. Jadi, Iya. Jadi udah bagus ya? bagus. Oke, beri tepuk tangan. Silahkan, berarti diakhiri dulu, belum diakhiri kok mundur. Diakhiri dulu, awalnya salam ya, diakhiri juga dengan salam juga. Nah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, sesuai undian tadi, setelah itu yang maju adalah kelompoknya ini ya. Oke. Ini kelompok Sri Kandi. Iki bae. Perempuan semua nih. Oke, iki lho maksudnya. Pelan-pelan. Yuk, mulai dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi pembuatan kerangka cerpen dengan tema pendidikan karakter anak yang berjudul Hafalan Alex. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lestari, absen 4. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosida, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Alvina Anastasia dari nomor absen 06. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, absen 09. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ulfiana, absen 26. Perkenalkan, saya Fahriyatul Fadila, absen. Malah tertawa. Tapi nggak apa-apa, guys. Tapi gini ya, langsung tak koreksi nggak apa-apa dulu ya. Apa kalian nggak saling kenal? Jadi kalau kalian waktu perkenalan pertama kali, perkenalkan nama saya. Kalau ini mewakili kelompok dan ini adalah kelompok yang sudah biasa kalian sudah berada saling mengenal, berarti langsung saya Wahyu, saya Aulia, saya Anastasia dari kelompok 5. Yang dikenalkan adalah kelompok 5-nya. Karena apa? Kelompok itu kita buat secara tiba-tiba ya tadi, atau sesuai dengan yang kemarin, yang diperkenalkan adalah kelompoknya. Oke, langsung kepada intinya nggak apa-apa. Unsur Ya, untuk yang lain dengarkan, catat temanya tentang apa itu. Unsur intrinsik satu tema yang berjudul pendidikan karakter anak. Satu tema yaitu pendidikan karakter anak yang berjudul Hafalan Alex. 2 tokoh dan penokohan atau perwatakan. Yang pertama, Alex sebagai siswa, penokohannya polos, pelupa, ingin tahu banyak hal. Yang kedua, Bu Yati sebagai guru, yaitu baik hati, sabar, dan ramah. Yang ketiga, Mamat sebagai siswa, dia siswa yang agak bandel tetapi penurut. Yang ketiga yaitu ada alur atau plot. Alurnya yaitu alur maju, di mana yang pertama, Alex maju untuk hafalan Pancasila, tetapi salah dan ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian, Bu Yati selaku guru kelas 4 SD pun menggelengkan kepala, tetapi sambil tersenyum. Setelah itu, Alex bertanya ke Bu Yati, apakah dia warga negara Indonesia karena tidak hafal Pancasila? Lalu, Bu Yati menjelaskan mengenai mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Alex mengangguk sebagai tanda paham dan teman sekelasnya pun turut mengangguk. Saat jam sekolah telah usai, Alex mengajak Mamat untuk pergi ke musola. Bu Yati yang melihat mereka dari kejauhan pun tersenyum dengan penuh rasa bangga. Yang keempat yaitu setting atau latar. Cerita pendek ini berlangsung pada pagi hari di ruang kelas 4 tempat Alex dan teman-temannya bersekolah, serta berlangsung di musola saat menunaikan ibadah sholat zuhur.
Yang kelima adalah sudut pandang. Cerita ini disampaikan dari sudut pandang orang ketiga karena ditandai dengan menggunakan kata ganti seperti ia dan dia. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa naratif yang cukup sederhana dengan kalimat-kalimat deskriptif dan dialog antar karakter. Yang ketujuh, amanat. Pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini dan setiap warga negara harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, merupakan cara menjadi warga negara yang baik. Sebelum mengakhiri hasil diskusi dari kelompok kami, adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain? Itu ada sepertinya. Ya, Pak. Yuk, silakan. Tanggapan boleh, tanya boleh, atau mungkin setuju tidak. Tapi kalau setuju atau tidak itu kalau hasil kerja mereka ya gimana? Coba sampaikan. Menurut saya mewakili kelompok 3 ingin mengutarakan tanggapan untuk kelompok 5. Menurut saya, penyampaian dari kelompok 5 sudah sangat baik dan sangat memenuhi kriteria penyampaian saat presentasi. Dan saya sangat setuju dengan unsur intrinsik yang telah disampaikan tadi. Dan setelah ini saya menunggu cerita yang akan dibuat oleh kelompok 5. Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah, mungkin satu saja. Berarti udah bagus ya. Ini berarti si kelompok 3 tadi Retno ya, itu menyampaikan bukan hanya tentang cerita, tapi juga penampilan atau cara penyampaian saat presentasi. Mulai dari kelancaran dan juga rasa percaya diri dan juga kemantapan saat menyampaikan hasil diskusi. Oke, bagus sekali ini. Oke, silahkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri tepuk tangan semua untuk karena mungkin masih ada yang belum maju dan belum dapat kesempatan, saya mohon maaf. Ya, mohon maaf karena tidak bisa maju saat ini karena melihat jamnya sudah hampir berakhir. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Yo, ditata pelan-pelan. Jadi nanti kalau kalian sudah duduk di tempat duduk kalian masing-masing, bisa langsung mengikuti pembelajaran berikutnya. Bawa dulu. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, jadi meskipun ada kelompok yang belum maju, berarti pada pertemuan berikutnya menyelesaikan kelompok yang belum maju, ditambah langsung mulai membuat cerpen berdasarkan kerangka dan tema yang sudah kalian buat. Ingat, dalam membuat cerpen kalian harus memperhatikan unsur intrinsik. Coba pembelajaran kali ini saya minta satu orang memberikan kesimpulan apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini. Salah satu? Tadi mic-nya mana nih? Nah, bisa menyampaikan? Dari pembelajaran kali ini, saya bisa menyimpulkan bahwa sekarang saya bisa membuat tema berdasarkan kerangka cerpen.
dalam unsur intrinsik. Berarti kamu menyatakan hari ini kita sudah mempelajari tentang apa ya? Mengonstruksi cerpen. Kalian sudah bisa menentukan tema dan juga sudah bisa membuat kerangka. Dan tadi Bapak juga sudah menilai kalian berdasarkan keaktifan. Jadi yang sudah bisa menyampaikan, yang masih malu-malu, yang sudah aktif ditingkatkan lagi. Bagi yang masih kesulitan atau masih tadi ya di depan malu, mau ngomong malu, itu harus bisa segera dihilangkan. Kalian harus bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga harus percaya diri. Untuk pertemuan berikutnya dilanjut untuk membuat cerpen berdasarkan kerangka cerpen yang sudah kalian buat berdasarkan unsur intrinsik. Ingat, kalian meskipun mengerjakan tadi untuk membuat kerangkanya secara berkelompok, tapi besok saat pembuatan cerpen itu dikerjakan secara pribadi atau mandiri. Boleh tetap berkelompok nggak apa-apa, tapi punya kertas sendiri-sendiri. Usahakan itu adalah hasil pemikiran kalian sendiri. Karena sebagai IPK atau yang harus dicapai ya, itu kalian bisa menulis sebuah cerpen. Bisa mengonstruksi cerpen dalam bentuk tulisan. Itu nanti yang akan Bapak nilai. Sudah? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi saya perlu tanya dulu nih. Tadi mana mic-nya tadi mana? Nah. Kira-kira pelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Tentunya menyenangkan karena pelajarannya itu dibuat berkelompok, jadi lebih seru aja diskusinya bareng-bareng. Oh, lebih seru karena berdiskusi. Oke, berarti kira-kira mungkin sepemikiran semuanya. Dari pelajaran kali ini, apa yang masih sulit atau apa yang kamu rasa kok masih kurang nih? Kira-kira tentang apa? Jadi kan setiap kita belajar pasti kita merasa, oh tadi kok saya belum paham tentang ini, tentang itu. Itu apa kesulitan yang kamu alami saat mengikuti pembelajaran kali ini? Dalam menentukan sudut pandang di unsur intrinsik cerpen. Oh, jadi kamu masih kesulitan untuk menentukan sudut pandang. Jadi nanti bisa dipelajari lagi, kira-kira apa usahamu agar bisa mengatasi masalahmu? Temannya bantu nggak apa-apa? Mencari banyak referensi dari berbagai sumber. Ingat nanti sudut pandang itu nanti akan ada dua. Orang pertama dan orang ketiga. Ini kalau kalian SMP akan saya beritahu langsung. Tapi karena SMA silahkan cari dulu, besok dibahas. Gitu ya. Sekarang ada lagi nggak yang mau menyampaikan berkaitan dengan refleksi pembelajaran kali ini? Jadi kira-kira senang atau tidak, susah atau tidak, atau mungkin ada masalah apa yang belum kalian ketahui, terus harus bisa mencari solusi. Jadi untuk kalian sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, kita akan melanjutkan yang belum maju dan juga membuat cerpen. Silakan kalian perbanyak referensi lagi, baca-baca agar kosakata kalian lebih banyak dan juga lebih mudah dalam menuangkan pemikiran pada tulisan. Pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.